teman-teman, welcome to YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab 15, yaitu basic configuration. Nah, pada bab 15 kali ini kita akan membahas 7 materi, di mana materi pertama ada konfigurasi hostname, kedua ada konfigurasi host, ketiga mendefinisikan IP address pada topologi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu konfigurasi hostname. Kembali ke topologi, jadi hostname adalah identitas atau nama yang digunakan komputer dalam suatu jaringan. Misalnya saya mempunyai virtual machine Debian server, maka kita bisa memberikan hostname, yaitu router Debian. Nah, jadi salah satu fungsi dari hostname ini ialah sebagai identitas atau pengenalan dari dalam suatu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari hostname ialah untuk memudahkan kita dalam manajemen. Nah, manajemennya ini bagaimana? Misal kita ingin meremote suatu virtual machine, dan di sini terdapat dua virtual machine yang sama, yaitu router Debian dan server Debian. Dengan adanya hostname memudahkan kita untuk memilih virtual machine mana yang ingin kita remote, apa itu Debian dan atau server Debian. Kita bisa buka router Debian terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa router Debian merupakan username kita. Nah, di sini terlihat router Debian yaitu username kita di Debian router. Kemudian Debian ini merupakan username-nya. Kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa ketika kita masukkan perintah hostname ctl, maka dia akan melihatkan hostname yang ada pada virtual machine kita. Nah, di sini static hostname-nya yaitu Debian. Kita akan merubah static hostname ini, kita akan merubah Debian ini menjadi RTR Debian seperti nama virtual machine-nya, yaitu dengan perintah hostname ctl set min hostname. Kemudian di sini saya akan gantinya dengan RTR min Debian. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini dia tidak akan mengubah. Kita bisa apply terlebih dahulu dengan exit. Kita bisa keluar dari root ini. Kemudian kita keluar. Kita akan melakukan login ulang. Dan di sini kita login ulang, dia sudah berubah menjadi RTR Debian. Nah, kita login. Nah, di sini yang tadi Debian dia sudah berubah menjadi RTR min Debian. Kemudian kita bisa lakukan sama dengan Ubuntu server dan Debian server. Nah, kita lakukan hal sama dengan server Debian. Kita akan mengubah Debian ini menjadi server 1 Debian. Kalian bisa masuk ke router terlebih dahulu. Kemudian kita bisa hostname ctl untuk melihat hostname-nya. Jadi static hostname-nya di sini Debian, kita akan merubahnya menjadi server 1 Debian dengan perintah hostname ctl set min hostname. Kita akan mengubah di sini dengan svr 1 Debian. Kita bisa enter. Sorry. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, untuk melihat apakah dia sudah berubah atau tidak, kalian bisa dengan perintah cat /etc/hostname. Nah, di sini sudah berubah menjadi svr1 min Debian. Kita lakukan pada server Ubuntu.
Nah, kita bisa masuk root terlebih dahulu dengan perintah sudo su. Migrasi di slash root, masuk ke root. Jadi di sini kita akan mengubah Debian ini menjadi Ubuntu server atau server 2 Ubuntu dengan perintah yang sama, yaitu hostname shell. Kita lihat terlebih dahulu static hostname-nya. Jadi di sini static hostname-nya yaitu Debian, kita akan merubahnya menjadi server 2 yang sebelumnya saya komentar. Di sini dengan perintah hostname shell set min hostname, kita ganti dengan svr2 min debian dan kita bisa enter. Lalu kita bisa exit untuk keluar dari, kita akan apply lagi, kita bisa login ulang. Untuk melihat kita sedang ada di mana, kita bisa di host mana, kita bisa menggunakan perintah cat /etc/hostname. Jadi kita sedang, ini sudah berubah menjadi svr min debian. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu konfigurasi host. Kita bisa buka router debiannya, lalu kita bisa masuk ke cat /etc/ ini merupakan IP yang ada pada router Debian Kemudian kita bisa masuk ke root. Kita bisa mengedit pada nano /etc/host. Di sini dapat dua IP, yang mana IP pertama yaitu IP dari localhost sendiri, yaitu 127.0.0.1. Kemudian pada IP yang kedua yaitu router Debian, yaitu dengan IP 127.0.1.1. Nah, jadi fungsi dari host ini kita tidak perlu mengoping IP, cukup mengoping dengan namanya saja. Kita bisa Ctrl X. Nah, kita bisa coba ping router Debian-nya. Jadi dia akan otomatis terhubung. Kita Ctrl C. Nah, kita akan mengubah Debian.com menjadi sama dengan hostname Gmail kita. Kita bisa kembali ke nano. Nah, pada Debian.com kalian bisa ganti dengan router Debian. Di sini kalian bisa tambahkan sama seperti ini, yaitu rtr min Debian saja, tidak ada com-nya. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa coba ping rtr min debian.com. Ini sudah terhubung. Kemudian kita ping yang tidak ada com-nya, dia juga bisa terhubung. Kita bisa lakukan yang sama dengan server 1. Kemudian kita bisa masuk router terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan nano /etc/host. Di sini kita bisa ganti seperti yang sebelumnya. Di sini kalian bisa ganti dengan servernya, yaitu svr min 1 min debian.com. Kemudian yang ini kita ganti sama svr 1 min debian saja. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, enter.
Kemudian kita bisa ping SVR 1 min Debian titik com. Jadi akan terhubung. Kemudian kita ping yang tidak ada com-nya, dia juga sama, dia akan terhubung. Kita lakukan pada Ubuntu server. Kita masuk ke router terlebih dahulu, sudo. Kemudian kita masuk ke cd /root. Setelah itu kalian bisa masuk ke nano/etc/host. Kita ganti ini yang bawah, kita ganti menjadi svr 2 min debian.com, kemudian svr 2 min debian saja. Dan kita bisa save dengan Ctrl X Y enter, dan kita lakukan ping svr 2 min debian.com. Ini juga terhubung. Kita lakukan yang sama dengan tidak ada komnya, svr 2 saja. Kita enter dan dia juga akan terhubung. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Kita bisa lihat topologi terlebih dahulu. Di sini dapat topologi seperti yang sebelumnya. Di sini ada host OS. IP yang ada pada host OS yaitu 192.168.56.1. Nah, IP ini kita bisa lihat pada kontrol panel. Kita bisa lihat di kontrol panel terlebih dahulu. Sini kalian bisa ketik kontrol panel. Next. Di sini kalian bisa buka network and internet, kemudian network and series center, change adapter setting, dan kalian bisa lihat pada VirtualBox host control. Jadi IP di sini 192.168.56.1, sama ya seperti yang ada di topologi. Nah, kemudian IP yang mengarah ke router Debian ini yaitu 192.168.56.10. Nah, IP yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1. Nah, IP pada server Debian 1 yaitu 10.10.10.2. Kemudian IP yang pada Ubuntu server yaitu 10.10.10.3. Kemudian IP yang mengarah dari router Debian ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Kemudian IP pada klien Ubuntu sendiri yaitu 172.16.1.2. IP ini akan masuk pada router Debian ini. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Nantinya kita akan menyesuaikan IP address yang ada pada topologi masuk ke router Debian. Kita bisa buka router Debian terlebih dahulu. Dari sini ketika kita IPA, di sini terdapat 4 adapter. Adapter pertama yaitu adapter low atau low back. Jadi adapter ini yaitu adapter default dari sistemnya. Setiap sistem pasti memiliki adapter yang bernama low back ini. Kemudian ada nomor 2 yaitu ada adapter NPOS 3. Nah, adapter NPOS 3 ini mengarah ke host OS kita atau laptop kita. Kemudian ada adapter NPOS 8. NPOS 8 ini mengarah ke internal. Kemudian NPOS 9 itu mengarah ke Ubuntu client. Nah, kita sudah masuk ke root. Jadi kita akan menyesuaikan IP yang pada topologi ini masuk ke router Debian, yaitu dengan cara nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini pada iFast NPOS 3 inet kita DHCP kita ganti dengan static.
Kenapa diganti dengan static? Karena DHCP itu berasal dari host OS, sedangkan kita ingin mengstatic IP-nya. Kemudian di sini kalian bisa tambahin address. Jadi kita bisa memasukkan IP ini ke dalam root Debian. Kita masukkan IP dari host OS terlebih dahulu. Kita bisa masukkan perintah, bukan perintah, tapi kita masukkan kata address. Kemudian kita masukkan IP, yaitu IP yang mengarah ke host OS ke root Debian, yaitu 192.168.56.10. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian pada gateway, di sini gateway-nya yaitu ini 192.168.56.1. Kemudian kita masukkan npost 8, yaitu yang mengarah pada internal. Kita tulis di sini refresh npost 8 init static. Kemudian address, di sini addressnya 10.10.10.1. Kemudian netmask 255.255.255.0. Di sini tidak pakai gateway karena di sini gateway-nya belum diketahui karena IP-nya itu masih belum dimasukkan. Kita hanya memasukkan gateway pada router Debian. Sedangkan nanti pada masing-masing virtual mesin kita masukkan IP yang akan kita berikan. Di sini kita ke npost 9 yang mengarah pada klien Ubuntu. Refresh npost 9 init static. Saya bisa address IP di sini yaitu 172.16.1.1. 172.16.1.1. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian kita mengesave-nya dengan perintah Ctrl X Y enter. Kemudian kita apply dengan systemctl restart networking. Dan kita enter. So kita bisa evoke npost 3. Kemudian kita evoke npost 8. Kemudian kita evoke npost 9. Dan kita baru ke API. Jadi IP-nya sudah muncul pada npost 3 yaitu 192.168.56.10 ini. Kemudian pada npost 8 yaitu 10.10.10.1. Kemudian pada npost 9 172.16.1.1 sama seperti topologi. Kemudian kita masuk pada materi kelima yaitu konfigurasi IP server. Jadi kita akan memasukkan IP address yang tadi sebelum kita masuk ke router, kita akan memasukkan IP-nya pada masing-masing server dan kliennya. Kita mulai pada Debian server terlebih dahulu saja. Di sini perintah untuk memasukkan IP sama dengan sebelumnya yaitu nano /etc /network /interfaces. Kemudian kita enter. Nah di sini pada ifast npost init DHCP kita ganti DHCP-nya dengan static. Karena DHCP ini berasal dari host OS, sedangkan kita ingin static IP-nya. Kemudian kita masukkan address. Nah, npost 3 ini mengarah pada server 1 Debian. Jadi kita bisa masukkan IP dari server 1 Debian yaitu 10.10.10.2.
kemudian kita beri next mask 255.2 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gateway, yaitu gateway-nya yaitu dari router Debian yang mengarah ke internet network, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita apply dengan perintah system ctl restart networking, dan kita enter. Kita bisa evoke, dan kita bisa IP ya. Dan di sini IP-nya sudah ada, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita coba pada Ubuntu server, kita akan masukkan IP Ubuntu server ini. Dan di sini caranya atau perintahnya beda dengan Debian server, karena di sini Ubuntu kita bisa menggunakan perintah sudo nano /etc/netplan, kemudian /00. Kalau bisa langsung tap saja, dia akan keluar sendiri. Nah, kemudian kita bisa enter. Dan di sini DHCP-nya kita nongskran saja, karena kita akan menggunakan static ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Kita luruskan dengan DHCP. Kita masukkan kata-kata address. Kemudian kita kasih titik 2. Dan kita kasih kurung buka, kita masukkan IP pada Ubuntu server 2 Ubuntu ini, yaitu 10.10.10.3/24. Itu 10.10.10.3/24. Kemudian kita kurung tutup. Kita masukkan gateway, kita luruskan pada address. Kita masukkan gateway 4. Masukkan yaitu 10. Jadi gateway dari Ubuntu ini yaitu server IP yang mengarah pada router Debian ke internet network, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, untuk apply dia beda dengan Debian, yaitu sudo netplan apply. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa IPA untuk melihat. Dari sini IP-nya sudah masuk, yaitu 10.10.10.3. Lalu kita akan masukkan IP pada klien Ubuntu. Nah, untuk memasukkan IP dari klien Ubuntu ke virtual machine Ubuntu, kalian bisa masuk ke settings terlebih dahulu, dan kalian bisa klik tombol pengaturan atau tombol settings ini. Dan kalian bisa pilih IPv4, kemudian kalian pilih ganti yang otomatis DHCP, kalian ganti dengan manual. Kalian bisa masukin addressnya. Di sini addressnya yaitu 172.16.1.2. Netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya yaitu IP yang mengarah pada router Debian ke klien Ubuntu, yaitu 172.16.1.1. Kemudian kalian bisa apply. Lalu kalian bisa masuk ke terminal. Sorry tadi kalian di sini bisa on kan ya, connected. Kemudian kalian beri ke terminal. Kemudian kalian bisa masuk root terlebih dahulu dengan perintah sumin.
di slice root, kemudian kalian bisa ID ya. Di sini IP sudah masuk, yaitu 172.16.1.2, yaitu IP dari klien Ubuntu-nya itu sendiri. Kemudian kita masuk pada materi terakhir, materi 6 dan 7 kita satukan saja, yaitu basic remote access. Nah, kita pergi ke sini terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan kita ingin meremote klien Ubuntu pada router Debian, maka kita cukup membuka router Debian saja, kita tidak perlu membuka klien Ubuntu-nya. Nah, kita akan mencoba meremote router Debian ini di host OS. Kita akan meremote melalui PuTTY. Nah, untuk bisa menemukannya, kalian bisa menemukannya pada Microsoft Office. Lalu kalian bisa search dengan download PuTTY, dia akan mengarahkan ke download PuTTY-nya, kalian bisa langsung download saja. Nah, kita memastikan dulu router Debian bisa ping ke host OS melalui command prompt. Kita masuk ke command prompt. Kemudian kita bisa ping host OS gini ya, di 192.168.56.1. Nah, kita enter. Ya, di sini dia sudah terhubung karena di sini TTL. Nah, jika kita tidak bisa, kita bisa menonaktifkan firewall. Nah, di sini kita bisa buka PuTTY. Ini kita bisa masukkan IP pada server 1 terlebih dahulu, yaitu 192.168.56.10. Kemudian portnya itu 22 saja. Kemudian di sini kita bisa open, lalu kita bisa escape. Di sini kita bisa login. Masukkan password. Lalu kita bisa masuk terlebih dahulu. Kemudian kita add ya untuk melihatnya. Nah, di sini IP yang ada pada router Debian masuk pada PuTTY. Artinya kita bisa meremote router Debian pada PuTTY. Itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di bab selanjutnya. Bye bye.